Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin bagi kita, terang bagi jalan kita. Kita percaya dan kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengambil isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya undang firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Dengan memuji Yesus, kami percaya Tuhan akan janji-Mu di dalam kehidupan kami. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar setiap kami untuk tetap percaya di dalam kekuatan-Mu, di dalam keberadaan kami, kelemahan kami. Tuhan, pagi ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam setiap keadaan yang kami alami hari-hari ini. Aku serahkan kekuatan-Mu yang menopang kami semua. Bapa di surga, hamba-Mu sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu lewat pesan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat mulut bibir hamba-Mu ini hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, apapun yang menjadi keberadaan mereka, Tuhan kuatkan mereka lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima pesan firman-Mu. Mampukan setiap kami memahami kebenaran firman-Mu, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kutaruhkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Shalom, puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dengan kita membaca lewat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Lalu nanti kita sambung satu ayat lagi dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita baca kembali ayat Yeremia, ya, kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kedua ayat yang kita baca jelas sekali. Yang pertama dikatakan bahwa Allah tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Bahkan di dalam kitab Yeremia bahwa rancangan itu mendatangkan yang damai sejahtera buat kita semua. Pertanyaannya, buat kita hari-hari ini, kalau keadaan yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan kita hari ini, dalam keadaan everything is well, semuanya baik-baik saja, keluarga baik, pekerjaan baik, bisnismu baik, ekonomimu baik, anak-anakmu semua pendidikannya baik, semua berjalan. Kalau kita membaca ayat ini, kita langsung berpikir, yes, memang ini rancangan Tuhan buat kami sekeluarga. Tetapi sebalik, kalau keadaanmu hari ini ada dalam keadaan keterpurukan, keadaan dalam keadaan posisi yang susah hari ini, pekerjaanmu di PHK, bisnismu hari ini gulung tikar, engkau mengalami sakit mendadak yang membuat engkau lumpuh kehidupanmu. Ketika engkau membaca ayat ini, engkau bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidupku? Di mana Tuhan kalau rancanganmu itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan buat keluargaku? Saudara, hal yang kontradiksi sekali, berbeda. Yang satu dalam keadaan everything is well, nyaman-nyaman, baik-baik semua. Ketika kau membaca ayat ini, sangat menyejukkan firman. Tetapi saya mau katakan, ketika keadaanmu baik-baik semuanya, saya mau katakan, firman ini, kekuatan daripada firman ini biasa-biasa saja. Ketika engkau ada dalam keadaan yang baik hidupmu, tapi ketika engkau ada dalam keadaan yang sedang terpuruk, disinilah kekuatan firman ini yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara, minggu pagi ini saya akan menyampaikan tema pemberitaan firman Tuhan mengenai keterpurukan. Saudara tahu keterpurukan apa itu? Kalau engkau ada dalam keadaan tenang, nyaman, semuanya damai-damai saja, tidak ada masalah, pekerjaanmu bagus, bisnismu bagus, keluargamu bagus, kesehatanmu bagus semua, nggak ada masalah, semua berjalan baik, tapi tiba-tiba terpuruk, ada ke bawah, tiba-tiba engkau di PHK, tiba-tiba bisnis usahamu tutup gulung tikar oleh situasi hari ini. Tiba-tiba engkau terserang virus, sakit penyakit yang tidak diketahui oleh dokter, dan membuat engkau duduk di kursi roda, tidak bisa bergerak. Ini namanya terpuruk.
Pertanyaan buat kita, apakah engkau tetap mengimani, mengaminkan firman ini? Saudara, berbicara masalah keterpurukan hari ini, kita melihat banyak sekali orang dalam keadaan terpuruk hari ini. Berapa banyak orang yang kena PHK, yang tadinya nyaman-nyaman bekerja, tiba-tiba kena PHK. Berapa banyak orang-orang berusaha, pebisnis hari ini gulung tikar. Bisnisnya tutup, pabriknya tutup. Dan ada juga terpurukan di bidang kesehatan. Tadi pagi masih baik, sehat. Tiba-tiba kita dengar masuk rumah sakit dan lumpuh tubuhnya, tidak bisa bergerak. Yang lebih anehnya, tidak diketahui apa penyebabnya. Saudara bisa merenungkan keadaan seperti ini, keadaan keterpurukan seperti ini, bagaimana sikap kita ketika menghadapi keadaan seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Singapura ada seorang supir taksi ketika masa pandemi COVID ini. Sudah 6 bulan kita masuk ini. Seorang supir taksi ini, dia mendapat seorang penumpang, seorang hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini terjadi komunikasi di dalam taksi ini dan perjalanan. Tapi lama-kelamaan, sang supir taksi ini isinya keluhan. Tapi keluhan yang luar biasa yang membuat hamba Tuhan ini kaget dan shock. Dia katakan begini, Pak, saya ini anak Tuhan, bahkan dikatakan anak raja. Masa pantas sih saya kerja sebagai supir taksi? Lain orang Kristen, supir taksi. Masa anak raja pantas jadi supir taksi? Keluhan, kekecewaan. Selidik punya selidik dari komunikasi itu. Sebelumnya, sang supir taksi ini adalah dia korban PHK. Posisi sebelumnya, dia bekerja di suatu perusahaan yang bagus, posisinya udah level manager, tapi perusahaan itu tutup, terpaksa PHK semua pegawai. Saudara bisa bayangkan, posisi nyaman, posisi manajer dalam suatu perusahaan, tiba-tiba berhenti total pekerjaan. Di masa pandemi seperti ini, banyak susah orang mencari pekerjaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia jadi supir taksi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhirnya hamba Tuhan ini menghibur sang supir taksi, memberikan kekuatan sang supir taksi ini. Lalu apa kata supir taksi ini? Pak Pendeta, nggak usah mengulangi saya. Dia katakan gitu, saya bahkan sudah banyak kenal hamba-hamba Tuhan yang top. Bahkan saya sudah tahu mengenal Tuhan. Bahkan saya sudah sering pengajaran-pengajaran yang mengatakan Tuhan menyertai hamba-hambanya, Tuhan memelihara anak-anaknya, Tuhan melindungi anak-anaknya. Mana hari ini perlindungan Tuhan itu? Mana penyertaan Tuhan itu? Saya anak raja tapi saya di supir taksi. Saudara, ini realita yang terjadi. Secara manusiawi, secara psikologi, wajar saudara, posisi puncak tiba-tiba terpuruk jatuh, dia harus menjadi seorang supir taksi. Yang biasanya mungkin dia kerja dengan fasilitas kantor yang cukup mewah, tapi hari ini dia harus berjuang di jalan berkeringat, mencari uang yang nilainya sangat berbanding dengan waktu dia bekerja di perkantoran. Bapak Ibu, saudara reaksi dalam Tuhan, orang ini usia sudah 45 tahun. Di mana dia mendapatkan pekerjaan di masa-masa pandemi seperti ini? Sehingga kalau ketika dia mengeluh, ia mengalami kegetiran dan pahit, tidak bisa menerima realitas kehidupan, dan dia terus menyalahkan Tuhan. Meskipun keluhannya, ocehannya, dumelannya tidak mengubah keadaan itu. Saudara, saya mau ingatkan saudara semua, tidak ada
orang yang mampu mudah mengubah, menghadapi perubahan yang drastis, yang mendadak, yang membuatnya jadi terpuruk. Nggak mudah, saudara. Ketika kehidupan drastis yang membuatnya terpuruk, nggak semua orang bisa mudah menghadapinya itu dengan cepat. Secara manusia, keadaan yang nyaman, lalu tiba-tiba dia harus terpuruk. Nggak gampang kita bisa menerima keadaan ini dengan mudah. Tidak. Ini manusiawi. Secara psikologi nggak mungkin mudah kita menerima keadaan itu. Dan hari ini banyak orang-orang ketika dia mengalami dampak daripada keadaan COVID-19 ini, begitu banyak orang-orang yang gulung tikar usahanya, banyak orang yang kena PHK dan terpuruk, dan begitu banyak orang-orang yang kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Dia melihat keadaan yang selama ini nyaman, dia merasa kehidupan keberagamaannya baik-baik, relasinya dengan Tuhan baik-baik, tiba-tiba terpuruk. Dia nggak bisa menerima. Tuhan, hidup saya baik-baik saja, relasi saya baik-baik saja selama ini dengan Tuhan. Tapi kenapa? Ketika sakit penyakit tiba-tiba menimpa dirinya, membuat dia lumpuh sendiri kehidupannya, dan dia duduk di kursi roda, dan dokter tidak menemukan apa indikasi penyebab sakit penyakitnya. Keterpurukan bisa terjadi di dalam ekonomi. Keterpurukan bisa terjadi di dalam kesehatan kita. Keterpurukan bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau itu menimpa, terjadi secara mendadak dalam kehidupan kita, nggak semua orang bisa menerima dengan mudah keadaan ini. Nah, saudara, tadi saya katakan, secara psikologi, manusiawi, kalau sang supir driver ini, ya, supir taksi ini, mengeluh pada Tuhan, ya, ngoceh, tidak menerima kenyataan ini. Ini secara manusiawi, kedagingan kita seperti ini, saudara, responnya. Tetapi, apakah ini jalan yang terbaik ketika kita menghadapi kenyataan ini? Apakah ini yang terbaik menurut driver taksi ini? Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, bagaimana sebaiknya kita meresponi situasi saat saudara dan saya ada dalam keterpurukan yang itu semuanya mendadak bisa terjadi? Bagaimana sikap orang percaya menghadapi keterpurukan yang datang mendadak dalam kehidupan kita? Apakah seperti supir taksi ini mengeluh, tidak menerima keadaan ini? Saudara, mari kita menemukan minggu pagi ini apa yang firman Tuhan mau kehendaki ketika kita ada di dalam keadaan keterpurukan. Bagaimana sikap orang percaya yang tepat yang harus kita lakukan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada tiga hal bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi ketika ada di dalam keterpurukan, entah itu dalam bidang ekonomimu, pekerjaanmu, bisnismu, atau kesehatan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi itu semua? Yang pertama, saudara, saat kita ada di dalam keterpurukan, atau saat kita ada di bawah keadaan kita, yang selamanya sebelumnya kita nyaman, tenang, tiba-tiba kita ada dalam keadaan terpuruk di bawah. Hal yang pertama, terimalah kenyataan itu, terimalah realitas itu. Sang supir taksi ini nggak menerima kenyataan itu, tapi faktanya keadaannya seperti itu. Ketika engkau ada dalam keterpurukan yang menimpa kehidupan, saya mau katakan, hal yang pertama, terimalah realitas atau kenyataan yang terjadi itu. Pertanyaan buat kita, bagaimana Pak cara saya menerima kenyataan itu? Kan nggak mudah. Nggak seperti kita membalikkan tangan, menerima-terima aja. Ya kamu nggak ngerasain, saya hari ini duduk di kursi roda. Tadi pagi masih sehat, jalan normal. Kan ada satu hal, virus yang menyerang membuat lumpuh kehidupannya. Kamu nggak ngalamin. Nggak bisa kita bilang, terimalah kenyataannya, realitasnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerima realitas atau kenyataan itu ketika kita ada dalam keterpurukan? Ini kunci dari buat kita semua. Saudara,
Cara yang pertama kita menerima kenyataan adalah dengan cara emosi kita. Biasanya ketika kita ada dalam keterpurukan, biasanya apa sih hal-hal yang terjadi? Pertama-tama kita merenung. Ada yang bersungut, tapi banyak juga yang meratap, menangis menghadapi keterpurukan. Saudara, cara yang pertama menerima kenyataan secara emosi, meratap atau menangislah engkau. Ratapan atau tangisan adalah cara yang termudah dan tercepat untuk saudara mendapatkan kelegaan. Oh, nangis itu cara yang termudah untuk mendapatkan kelegaan dibanding engkau merenung dan engkau kecewa akan keadaan itu. Keluarkan itu semua lewat apa? Ratapan dan tangisan. Ada suatu penelitian dilakukan oleh Dr. William Frey, seorang biokemis. Dia melakukan penelitian seperti ini, saudara, hasil penelitiannya, bahwa orang menangis itu 49% disebabkan oleh apa? Kesedihan. Yang menyebabkan orang menangis ada kesedihan. 21% disebabkan oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Saking sukacitanya dia menangis. Itu 21% hasil penelitiannya. 10% orang menangis karena kemarahan. Dia marah sampai dia akhirnya menangis akibat kemarahannya. Lalu 7% itu karena bersimpati. Dia melihat orang susah, keluar air mata, menangis. Ada simpati pada orang-orang susah. 5% karena khawatir, dia menangis. Dan 4% dia menangis karena ketakutan. Saudara, apa dari hasil penelitian ini? Dr. William Frey katakan, menangis ketika saat engkau bergumul itu bisa menerima kenyataan adalah hal yang baik, dan itu bisa menyehatkan secara emosi. Jadi saya katakan, kalau engkau menangis, nangislah. Itu menjadi menyehatkan secara emosi dibandingkan engkau tahan, engkau pendam, penyakit jadi dalam hidup. Dr. William Frey membuktikan bahwa air mata yang keluar akibat hal-hal yang berhubungan dengan emosi itu mengandung racun. Dan racun tersebut tidak ditemukan waktu kita keluar air mata pada saat engkau kelilipan, hingga akan keluar racunnya dari air mata kita. Tapi pada saat engkau secara emosional engkau sedang meratap, menangis, air mata yang keluar itu mengandung racun keluar dari tubuh. Jadi cara termudah dan tercepat untuk mendapat kelegaan pada saat engkau ada dalam situasi yang seperti itu, menangislah, menangislah, merataplah. Itu membuat engkau mencepat kelegaan dalam hidup. Nah, saudara, jadi menangis itu tidak sama dengan menyerah, jelas. Menangis adalah salah satu cara untuk kita bisa menerima realitas keterpurukan. Menangis adalah satu cara kita untuk menerima kenyataan keterpurukan hidup kita hari ini. Tentu menangis juga ada batas yang nggak bisa kok seharian 24 jam menangis. Menangislah, keluarkan semua emosi yang membuat kau ada dalam kelegaan. Nah, saudara, jadi kalau hal pertama saya sampaikan, bagaimana ketika kita ada dalam suatu keterpurukan yang menimpa secara mendadak dalam kehidupan kita, yang tadinya normal-normal tiba-tiba terpuruk. Hal yang pertama, terimalah kenyataan atau realitas hidup yang terjadi. Secara apa? Emosi. Dia bilang, meratap, merawat, nangislah enggak. Itu akan membuat engkau menjadi lega. Hal yang kedua berkaitan dengan menerima kenyataan atau realitas. Kalau yang pertama secara emosi, berbicara mengenai terima kenyataan. Yang kedua, secara rasio. Saudara, bagaimana? Secara itu, apa maksudnya? Ingat saudara, bahwa hidup itu tidak selalu di atas. Saya gambarkan hidup itu ibarat roda pedati.
Terkadang hidup kita ada di atas, nyaman, aman, normal, semua everything well, baik-baik semua, menyenangkan hidupmu. Tapi ketika engkau ada di bawah, engkau ada dalam keterpurukan. Inilah hidup yang kita jalani. Waktu kita ada di atas, janganlah lupa engkau melihat di bawah. Waktu kita mengalami lembah keterpurukan ada di bawah, engkau jangan menyerah, untuk gigih berharap dan berjuang. Dan pasti perlahan-lahan engkau kembali ke atas kembali. Jadi hal yang kedua, secara rasio hidup ini berputar, ada di atas, kadang di bawah. Kalau engkau hari ini ada dalam keterpurukan, posisimu sedang di bawah, tetap engkau berjuang, tetap engkau berusaha, lambat-lambat engkau akan kembali dalam posisi kembali ke normal kembali. Jadi ketika keterpurukan itu menimpa keadaan kita, hal yang pertama, secara emosi kau harus mengendalikan. Menangis, silakan. Dan secara rasio, ingat, hidup ini berputar. Terkadang engkau di atas, lalu engkau di bawah. Tapi saat engkau di atas, lihatlah kehidupan di bawah. Pada saat engkau di bawah, mari berjuang secara perlahan sampai engkau pada posisi kembali normal. Nah, hal yang ketiga, bagaimana kita bisa menerima kenyataan atau realitas pada saat keterpurukan itu terjadi menimpa diri kita. Secara pertama, emosi. Dua, rasio. Ketiga, secara iman. Secara iman, apa yang saudara lakukan? Percayalah saudara, bahwa keterpurukan itu terjadi atas seizin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu atas seizin Tuhan. Ada tujuan yang Tuhan ingin kerjakan bagi hidup saudara dan saya. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara dan saya ketika engkau ada di dalam keterpurukan? Paling tidak pembentukan karakter hidupmu. Dibentuk karaktermu ketika engkau ada dalam keterpurukan. Bukan karakter yang ngoceh, ngeluh, menyalahkan Tuhan. Paling tidak kau dibentuk karaktermu ketika kau ada dalam keterpurukan itu. Hal yang lain, kalau hal itu Tuhan izinkan, pembentukan apa yang Tuhan lakukan, juga pengudusan atas segala aspek dalam kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Saudara, berpikirlah tenang, positif ketika hal itu menimpa keadaan. Tadi saya katakan, secara manusiawi tidak seperti kita membalikan tangan. Siapa yang sanggup kerja enak, baik-baik, tiba-tiba diberhentikan, dan itu semua. Dan bukan hanya orang tersebut, hari ini banyak orang menerima mengalami itu. Siapa yang mau terima? Tiba-tiba kita nggak bisa bergerak, kita duduk di kursi roda. Siapa yang mau terima? Dengan semudah itu seperti membalik tangan. Saudara, tapi saya ingatkan, hal yang pertama, terimalah kenyataan itu. Secara emosimu, secara rasiomu, dan secara imanmu, engkau bisa menerima keadaan yang terjadi. Tentu, tadi saya katakan, tetap kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, kekuatan daripada Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap kita memiliki pengharapan. Seperti tadi lagu sebelum firman, ku berserah, kekuatan Tuhan, itu yang kita dapatkan. Kekuatanmu terbatas. Kekuatanmu manusia terbatas. Sampai berapa lama kau sanggup menerima keadaan yang terpuruk dalam hidupmu? Tetapi kalau kekuatan yang dari Tuhan yang kau harapkan, engkau akan tetap mampu berjalan mengiring Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau yang pertama di dalam keterpurukan menerima kenyataan dengan realitas yang terjadi. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan buat kita, apa yang kita harus lakukan? Yaitu ora et labora. Apa itu ora et labora? Saudara tetap berdoa, harus tetap. Saudara harus tetap berusaha, berjuang, harus. Itu paralel, beriringan. Doamu dan perjuanganmu itu harus berjalan bersama-sama. Gak bisa engkau hanya berdoa,
tapi engkau duduk manis diam. Nggak bisa. Kau tetap harus berjuang. Kedua tindakan ini harus terjadi beriringan, supaya kita tidak terus-menerus dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif. Nyatakanlah segala keraguan, kegalauan, kekhawatiran di hadapan Tuhan. Jangan biarkan suara-suara kecil membisiki pikiran Anda, menuduh dan menghantui sehingga kita meragukan kuasa Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Dia tidak akan tinggal diam menyaksikan anak-anaknya menghadapi kesulitan. Mintalah jalan keluar dengan penuh keyakinan. Sementara menantikan jawaban, percayalah bahwa ketika Tuhan menutup pintu yang satu, ada pintu yang lain yang akan dibukakan buat saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan terjadi di balik semua doa yang kita naikkan di tengah keterpurukan kita. Jadi, hal yang kedua, saat kita ada di dalam lembah keterpurukan di bawah itu, menerima kenyataan dan realitas hidup. Yang kedua, engkau tetap orang et labora, engkau tetap berdoa, engkau tetap terus berjuang. Jangan biarkan bisikan-bisikan yang membuat engkau berpikir untuk menyalahkan Tuhan akan keadaan. Hal ketiga yang terakhir yang saya sampaikan untuk kita semua. Bagaimana saudara menghadapi keterpurukan yang menimpa keadaan kita? Tadi saya katakan secara manusiawi supir taksi itu wajar. Dia mengeluh, dia menyalahkan Tuhan. Yes, ini realita secara manusiawi. Tetapi apakah kita seperti itu sebagai anak Tuhan? Tentu, dan saya katakan, terimalah realitas kehidupan itu. Terimalah kenyataan hidup itu. Yang ketiga, tadi saya katakan, tetap engkau berdoa, tetap engkau berjuang, berusaha menjalani hari-hari kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir, adaptasi gaya hidup. Sesuaikan gaya hidup. Saudara, waktu engkau masih bekerja nyaman, posisimu, penghasilan bagus, gaya hidupmu tinggi mungkin. Kenapa? Uang ada, seleramu tinggi, mau makan pun ada kelasnya. Tetapi ketika terjadi keterpurukan, berhenti kerja oleh karena keadaan pandemi COVID-19 ini membuat perusahaanmu tutup dan engkau harus di PHK karyawan dan sulit mendapatkan pekerjaan, penghasilan tidak ada, mau tidak mau, suka tidak suka, engkau harus merubah gaya hidup. Engkau harus menyesuaikan gaya hidup. Yang tadinya mungkin makan di kelas restoran yang mewah, hari ini makan di rumah pun cukup. Kalau engkau hari ini mungkin mengalami keterpurukan oleh karena sakit penyakit, ya, yang dulu engkau makan sembarangan, suka-sukamu, tapi hari ini engkau harus melakukan selera makanmu sesuai dengan pola kesehatan. Adaptasi gaya hidup. Yang dulu mungkin engkau waktu memiliki usaha bisnis, keuanganmu bagus, setiap tahun engkau pergi berliburan ke luar negeri bersama keluarga. Ketika bisnismu hari ini terpuruk, tidak punya penghasilan, usahamu tutup, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, engkau cukup berkumpul di rumah bersama-sama dengan anak-anak. Ada perubahan, adaptasi gaya hidup. Jadi, ketika keterpurukan itu menimpa dalam kehidupan, hal yang pertama, terimalah realitas kenyataan. Yang kedua, tetap engkau berjuang dan berdoa menjalani hari-hari hidup. Yang ketiga, adaptasi gaya kehidupan. Nggak bisa kita lakukan posisi seperti sama ketika engkau dalam keadaan nyaman, aman. No. Kau harus menyesuaikan. Ketika engkau di bawah, standar hidupmu harus berubah juga. Saudara, sebelum saya menutup, ini adalah suatu kisah nyata saudara, kesaksian terjadi di Amerika. Seorang anak muda umur 17 tahun yang bernama John Erickson Tada. Umur 17 tahun, peristiwa ini terjadi pada tahun 1967. Anak muda ini sedang piknik saudara, liburan bersama keluarga di
di sebuah pantai. Saudara, ketika dia asik-asik bermain di pantai, ya, anak muda ini tiba-tiba sekujur tubuhnya mengalami kelumpuhan. Hanya kepala yang bisa digerakkan, dari anggota tubuh sampai kaki tidak bisa digerakkan, saudara. Anak muda ini terserang oleh suatu virus yang tidak diketahui obatnya apa. Dia hanya hidup di kursi roda, saudara. Lumpuh, 2 tahun di terapi, hanya tangan yang bisa digerakkan, jari yang tidak bisa digerakkan selama 2 tahun. Saudara bisa membayangkan ketika ada dalam keadaan nyaman, tenang, aktivitas normal, tapi tiba-tiba mengalami suatu keterpurukan oleh bidang kesehatan ini, terutama di bidang kesehatan ini. Apakah kita mudah menerima seperti itu? Nggak mudah, saudara. Nggak mudah kita menerima seperti itu. Saudara, 2 tahun hanya tangannya dia bisa bergerak. Di awal-awal kejadian menimpa diri pada Johnny ini, begitu banyak pertanyaan diajukan John kepada Tuhan. Dia tanya, kok bisa begini kehendak Tuhan dalam hidup saya? Saudara, ini wajar pertanyaan seperti itu. Apa kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan baik selama ini, tiba-tiba kita menimpa seperti itu? Wajar kita bertanya, kok bisa seperti ini kehendak Tuhan? Kenapa Tuhan saya mengalami seperti ini? Johnny bukan hanya terpuruk secara fisik, saudara, secara emosi juga, secara spiritual juga dia ambruk. Keraguan mulai muncul. Sampai suatu hari dia meminta temannya menolong dia untuk bunuh diri. Dia nggak terima kenyataan itu, saudara. Dia minta tolong teman untuk membantu dia bunuh diri. Respon ini sungguh manusiawi, saya katakan. Dalam realitas kenyataan, keterpurukan segala sesuatu, sulit bagi kita menerima kenyataan. Dan manusiawi sekali kalau ada keraguan mulai timbul di hati kita. Akhirnya John ini dia berkenalan dengan seorang mahasiswa yang bernama Steve. Steve seorang anak Tuhan. Dia adalah instrumen Tuhan membawa John kembali mengenal dekat dalam firman Tuhan. Ketika mereka berdialog, dialog Steve yang dilakukan pertama seperti ini. Ketika ada hal dalam pribadi John tidak menerima kenyataan, lalu Steve mengatakan demikian, apakah Tuhan harus stop hukum gravitasi hanya untuk kamu sehingga kamu tidak kecelakaan? Artinya memundur waktu ini. Apakah Tuhan harus menstop hukum gravitasi supaya kamu tidak mengalami kecelakaan? Tapi Johnny berbantah. Dia katakan pada Steve, mengapa Tuhan tidak mengirim malaikat sehingga dampak kecelakaan tidak seperti hari ini yang saya alami? Dia berbantah. Dan Steve bilang kepada dia, John, kita bisa aja minta sama Tuhan, tetapi seringkali kita mau jawabannya sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan mau kita, sesuai mau dengan kondisinya kita. Saudara, pada akhirnya John sampai pada momen berbicara kepada Tuhan dalam doanya, dan dia akhirnya menyerahkan keadaannya total. Dia bisa menerima keadaannya total kepada Tuhan sejak saat itu. Dia berhenti mencari jawaban-jawaban yang masuk akal menurut pikirannya pribadinya. Dan apa membuktikan bahwa John menerima kenyataan? Karena pada akhirnya dari dialog yang mengucapkan Steve pada John, dia akhirnya mengerti bahwa kebangkitan daging itulah yang memberikan kekuatan dalam diri John, bahwa dia ada rasa percaya akan kehidupan kekal yang ia terima. Apa yang membuktikan adanya transformasi hidupnya, perubahan hidupnya? Suatu kali temannya ngajak ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani, di mana di situ ada doa penyembuhan. Dia lakukan, dia berusaha, dia
Saudara, ketika didoakan, John tetap tidak mengalami kesembuhan, tidak. Tetapi bukti dia mengalami perubahan apa, saudara? Dia tetap tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tetap percaya menerima keadaannya. Dan dia tetap percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ini bukti yang pertama. Bukti transformasi dalam kehidupan John. Walaupun tidak terjadi kesembuhan, dia tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Nah, bukti apa lagi? Saudara, ketika setelah CKKR, John ini semasa dia lumpuh, dia latihan melukis. Dengan apa? Pakai mulutnya dia melukis. Dan hasilnya luar biasa. Tuhan taruhkan kemampuan dia. Tangan boleh tidak bisa bergerak, jari-jari bisa. Dia pakai mulut, dia melukis. Nah, setelah KKR ini, berapa saat kemudian, temannya membuat suatu pameran lukisan John itu. Pada saat pameran dipamerkan, John diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah kata pembukaan. Apa yang dikatakan John? Ini yang membuktikan transformasi hidupnya di dalam keterpurukannya. Dia katakan demikian kalimatnya, saya lebih baik ada di kursi roda ini dan mengenal Yesus Kristus daripada saya berjalan sehat tapi tanpa Yesus Kristus. Inilah bukti transformasi perubahan hidup di dalam keterpurukan. Dia tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Dengan apa? Dia menerima akhirnya keadaan yang menimpa dirinya. Dia tetap berdoa, dia tetap berjuang. Jadi dia bisa mengubah adaptasi kehidupannya. Yang dahulu normal bebas beraktivitas, walaupun hari ini dia terbatas ruang geraknya, tapi dia bisa berkarya, berkreasi lewat lukisan. Terlebih perkataannya itu memberkati banyak orang pada saat pembukaan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya setiap jemaat yang Tuhan yang hadir hari ini, maupun yang ada menonton live streaming daripada firman Tuhan hari ini, apapun keberadaanmu hari ini, kalau engkau mengalami dampak daripada pandemi COVID-19, mungkin engkau berhenti bekerja, mungkin usahamu hari ini tutup, mungkin kesehatanmu juga sedang terpuruk hari ini. Saya mau ingatkan, tetap menerima kenyataan dalam hidup. Minta pertolongan Roh Kudus untuk engkau mampu tetap bertahan dan percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terus, secara pribadi engkau tidak akan mampu, tapi kekuatan daripada Roh Kudus memampukan engkau tetap terus berjalan mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan. Yang kedua, berjuang dan berdoa senantiasa. Dan yang ketiga, sesuaikan gaya hidup sesuai dengan keadaan. Kiranya kebenaran firman Tuhan minggu ini memberikan peringatan buat kita, menyadarkan setiap kita, apapun keadaan hari ini, tetap setia engkau mengiring Tuhan sampai akhir hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kuatkan, teguhkan siapapun kami hari ini, dimanapun kami berada hari ini. Jikalau kami menghadapi situasi keterpurukan menimpa kehidupan kami, yang membuat kami menjadi lemah, bahkan kami mengeluh, bahkan kami meragukan Tuhan dalam hidup kami, kini kami boleh menerima jawaban lewat dalam firman Bapa. Ajar setiap kami menerima realitas hidup ini. Ajar setiap kami tetap terus berjuang, berdoa menjalani hari-hari ini. Dan ajar setiap kami menyesuaikan keadaan kami lewat kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan setiap kami anak-anak, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami hari ini, tolong kami Bapa, kuatkan setiap kami, tetap percaya mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Daryo Bobi.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci. Setiap kita, saya beri waktu untuk masing-masing meminta Tuhan menyucikan dan menguduskan setiap kita, melayakkan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya.